98.8 Citra FM, Monos Banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bisa dan juga masih bersama Ibu Ika selaku pemegang gizi Pos Satu Wonosobo ya. Makin menarik aja nih Bu Ika pembahasan kita tentang gizi banyak sekali. Kayaknya kalau cuma 1 jam nggak cukup ya, cukup, Bu, ya. Iya. Oke, bisa diteruskan lagi nanti. Kita ada yang penting-penting dulu ini Ibu Ika ya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang stunting ya. Betul. Mungkin apa efeknya tuh banyak sekali ya Bu ya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Iya. Nah, ini untuk mencegahnya Bu supaya ya paling enggak inilah nggak terjadi stunting yang begitu banyak gitu ya. Iya. Mungkin ada tips-tipsnya. Jadi gini, memang yang dari awal saya sebutkan, stunting itu adalah ending dari sebuah proses yang panjang dan lama lah. Dari awal itu apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil dengan rutin minum tablet tambah darah dan mengkonsumsi gizi seimbang kaya protein hewani selama kehamilan. Intinya adalah calon ibu itu dan calon bapak harus pinter ya. Iya. Waduh, kudu pinter dulu. Iya, jadi nggak cuman yang penting aku cinta sama kamu, yuk kita menikah, ayo, ya nggak cuman gitu. Jadi pemahaman dari yang tadi saya sebutkan itu, ayo kita samakan persepsinya, kita menikah untuk apa, menghasilkan apa, ya itu yang pertama. Buru-buru nikah, ada juga yang nggak buru-buru. Gitu makanya ya, itu harus ya. mencari alibi. Iya, ini kita jadi banyak tahu nih sama Ibu Ika. Iya. Bapak kan juga tetap harus ini ya, tahu. Harus aware, nggak cuman ibu, ya benar ya mengandung ibu, tapi kan tanpa dukungan suami ya istri nggak bisa apa-apa. Yang kedua ini Mas, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ini ya bisa dikatakan berat, bisa dikatakan ringan. Itu tadi komitmen dari awal. Jadi memang ada orang-orang yang aku nggak mau punya anak lagi lah. Kenapa Mbak? Aku tuh ASInya nggak keluar. Misalkan sebetulnya banyak sekali alasan, ataupun aku bekerja, ataupun stresnya yang tinggi mungkin. Akan tetapi di sekitar saya loh Mas, itu banyak ibu-ibu yang kemana-mana nenteng tas yang bisa tahan lama untuk menyimpan. Iya, Masya Allah, di puskesmas ada bu bidan, ada perawat, ada dokter yang aware. Jadi kemana-mana bawa tas itu, isinya itu apa Bu? Ini ASI untuk saya bawa pulang. Terus tetangga juga ada, terus banyak lagi. Ya Allah, ternyata mereka itu aware juga. Ya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan MPASI yang kaya protein hewani untuk anak di usia 6 bulan. Saya jelaskan nih. MPASI atau makanan pendamping ASI itu memang yang pertama diberikan setelah anak usia 6 bulan. Tadi yang poin 2 kan ASI eksklusif ya Mas, hanya ASI saja 0 sampai 6 bulan. Lah diikuti yang ketiga ini adalah memberikan makanan pendamping ASI di atas 6 bulan, di mana di situ anak-anak mulai dikenalkan berbagai macam ragam bahan pangan, terutama harus ada protein hewaninya. Lebih lanjut bisa konsul petugas gizi ya. Iya. Juga bisa nanti di puskesmas langsung ya. Iya, di sini nanti lama sekali. Yang keempat, terus memantau perkembangan anak dan membawa si kecil ke posyandu. Ini yang tadi akan saya jelaskan, tapi masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu tolong deh, walaupun ayah ya, buku KIA seorang ibu tolong deh ikut baca, ibunya juga ikut baca. Jadi di situ banyak ilmu pengetahuan, baik tentang proses kehamilan, persalinan, setelah anak lahir harus bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, itu harus ikut tahu seperti itu. Jadi nggak hanya nimbang, ditulis, buku ditaruh. Harus dilihat lagi. Dipegang sebulan sekali ya, nggak bisa seperti itu. Iya, kalau misalnya ibunya lupa ya bapaknya harus ingat. Betul. Kemudian keluarga yang lain ya Bu ya. Betul. Kemudian gini Mas, di dalam buku itu kan ada grafik nih. Di situ ada grafik pertumbuhan, baik berat badannya maupun tinggi badannya. Tolong dicari tahu, ini anak saya masuk yang normal atau yang kurang atau bahkan yang lebih. Ya. Iya, harus tahu. Yang terakhir,
adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nggih. Mas Riki perlu tahu di Wonosobo ini angka BABS atau buang air besar sembarangan itu masih tinggi lah. Itu ODF-nya masih rendah sekali. Kita masih buang tinjanya di sembarang tempat, di sungai atau kolam terutama lah, itu juga penyumbang angka stunting ternyata Mas. Iya, ini harus ngobrol lama lagi ini, nggak di sini. Oke, nanti bisa dijelaskan lagi, ini masih panjang banget ya. Mungkin untuk ini Bu, apa namanya, protein hewani ini biasanya ada di apa nih? Ada di apa namanya? Buah atau sayur atau apa? Oke, untuk anak-anak yang kita anjurkan itu adalah yang pertama susu, kemudian ikan, kemudian telur, kemudian daging ayam. Kenapa ini? Ini cenderung lebih empuk kalau diproses, misalkan daging ya. Kenapa nggak daging sapi? Karena daging ayam dan daging ikan itu lebih cenderung mudah diolah. Dicerna sama pencernaan anak. Iya, dan tidak susah mengolahnya. Oke. Ya, seperti itu. Untuk lebih lanjut lagi bisa nanti konsultasi ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Mungkin juga ke posyandu juga kan. Iya, di sana Ibu Kaders di seluruh kabupaten sudah pernah mendapatkan pelatihan. Paling tidak dalam satu posyandu ada satu seperti itu. Ya. Oke, sepertinya udah semuanya apa namanya kita bahas ya Bu, termasuk juga tadi apa namanya anemia gitu. Apakah ini kalau misalnya anemia bisa berpengaruh ke janin nggak? Iya, karena begini Mas. Tanda anemia adalah melalui pemeriksaan HB atau hemoglobin di dalam darah, di mana hal itu menunjukkan kalau HB-nya rendah berarti zat-zat gizi yang ada di dalam tubuhnya itu juga rendah. Bagaimana dia akan mensuplai zat gizi yang ada di dalam janinnya. Nanti ibunya anemi, anaknya juga anemi. Iya, setelah anaknya anemi, bagaimana bayinya anemi, bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang kalau dia nggak ada modalnya, itu nggak ada, mau tinggi mau gemuk gimana, kalau modalnya saja sudah tidak ada. Ya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Bu ya, kesehatan sangat ibu berpengaruh dengan kesehatan janinnya gitu ya. Ibu Ika ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebagai pesan-pesan terakhir untuk season hari ini? Ya ini karena menyangkut berbagai macam banyak pihak ya Mas, dari kesehatan iya, dari luar kesehatan iya. Jadi di sini kita itu adalah menampung masalah yang ada di masyarakat. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini kami minta untuk Bapak Ibu di rumah atau pengasuh itu untuk bisa memahami buku KIA-nya dulu dan bagaimana status gizi anaknya. Kalau belum paham, tanyakan ke Bukades setempat. Jangan malu apabila anak kita dikategorikan sebagai gizi kurang loh, gizi buruk loh, ataupun stunting. Justru dari situ kita termotivasi, aduh apa iya anak saya seperti ini, saya akan ke puskesmas untuk konsultasi. Nah, harusnya berpikiran luas, tidak sakit hati apabila dikatakan timbangannya kurang, dubure kurang. Tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu, Mas. Udah itu aja. Iya. Masukan ya harus diterima. Diterima, cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ika. Sami-sami Mas Riki. Ya. Sampai jumpa lagi untuk minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah. Betul. Kembali Bu Ika. Ya. Jaga kesehatan juga. Terima kasih juga buat Sobat Citra. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan di TTS di hari Kamis seperti biasa. Saya Riki Bizar pamit. Keep on Sobat Asli forever. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.